Film terakhir DCU sebelum kena ribut sama James Gunn, Aquaman and the Lost Kingdom, akhirnya rilis trailer perdananya. Disajikan dengan visual epic yang vibrant dan cakep banget sama kayak film pertamanya. James Wan gak malu-malu buat kasih lihat skala dan estetika full fantasi buat menggambarkan Atlantis. Selain itu, Black Manta, si villain ini dendam kesumat sama Arthur, juga ini makin kelihatan bengis dengan power up baru. Masih banyak lagi detail menarik buat karakter dan ceritanya yang bakal kita bahas dan kita breakdown satu persatu. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer dibuka dengan logo khusus Warner Bros dan DC di antara gunung es. Ini ada hubungannya dengan plot cerita The Lost Kingdom, kerajaan yang hilang dan kerajaan ketujuh di Atlantis yang diduga lokasinya ada di Antartika. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut soal lokasi dari The Lost Kingdom ini. Nah, major reveal pertama dari trailer ini adalah timeline film ini di DCEU. Nah, dari voice overnya Arthur, kita tahu kalau 4 tahun lalu dia masih jadi pengembara tanpa tujuan sampai akhirnya dia harus mengambil gelar dan tanggung jawab sebagai King of Atlantis. Dimana gelar ini dia dapatkan setelah mengalahkan saudara tirinya Ocean Master atau King Orm di film pertamanya. So, kurang lebih 4 tahun ini adalah time jump dari film pertamanya. Kemudian kita ditunjukkan footage dari film pertama waktu Arthur pertama kali ketemu ibunya di Dead King's Island, sebuah wilayah di Hidden Sea yang ada di inti bumi. Scene ini mungkin gak ada signifikansi ke cerita filmnya, cuma retelling atau flashback aja karena dia lagi ngejelasin event di film pertamanya 4 tahun yang lalu. Di shot selanjutnya kita dikasih lihat piknik keluarga Arthur di rumah ayahnya, Thomas Curie. Selain Arthur dan ayahnya, di situ kelihatan ada Mira dan Queen Atlanna. Kayaknya mereka lagi pesta barbecue, sementara Arthur dan ayahnya ini latihan bela diri atau perform haka. Nah, haka adalah tarian tradisional dari suku Maori Selandia Baru. Biasanya digunakan untuk menyampaikan tantangan kepada lawan atau memberikan sambutan kepada pengunjung. Jason Momoa pernah perform haka secara langsung waktu premiere film Aquaman pertama. Nah, salah satu surprise besar di sini adalah terungkapnya Arthur yang sekarang adalah seorang ayah dan juga suami untuk Mira. Di komik, nama anak pertama mereka adalah Arthur Curry Jr. dan punya julukan Aqua Baby. Aqua Baby ini punya kekuatan yang sama kayak orang tuanya. Selain fisik yang memang menyerupai bangsa Atlantean, dia juga bisa waterbending. Dan sama seperti Atlantean lainnya, di komik Aqua Baby ini cuma bisa bernafas di air. Untungnya di versi live action ini, Aqua Baby bisa nafas dengan udara kayak bayi biasa. Karena kalau di DCEU, konsepnya cuma darah bangsawan atau Royal Family Atlantean aja yang bisa hidup amfibi bernapas di dua alam. Nah, tapi ada twist agak dark buat cerita si bayi ini. Trigger warning dulu nih buat kalian. Di komik Adventures Comic isu 452 terbitan tahun 1977, Aqua Baby diculik sama Black Manta, diperangkap di sebuah bubble yang lama-lama diisi udara supaya Aqua Baby tidak bisa bernafas dan terbunuh pelan-pelan. Nah, Aquaman disuruh berantem sampai mati sama sidekicknya sendiri, Aqualad, kalau mau membebaskan si Aqua Baby. Singkat cerita, Aquaman dan Aqualad menolak buat saling bunuh, tapi setelah pertarungan selesai ternyata Aqua Baby udah mati. Entah film ini bakal berani atau enggak nih buat angkat cerita kayak gini, karena kayaknya belum ada villain di superhero yang se-psikotik buat bunuh anak bayi kayak gini ya. Tapi ya we'll see aja lah ya kayak gimana nantinya. Nah, si Arthur ini curhat dan nanya sama ayahnya gimana cara buat ngimbangin jadi family man sambil ngurus pekerjaannya, yaitu menjadi raja untuk Atlantis. Ya, karena mau gak mau dia punya tanggung jawab besar kepada bangsa Atlantis, juga harus ngimbangin waktu buat ngurusin si anaknya ini. Lalu lanjut ke action scene pertama di trailer ini. Kelihatan Arthur lagi menghentikan kendaraan atau kereta versi Atlantis yang kecelakaan. Nah, mungkin ini adalah salah satu kesehariannya Arthur dalam menjaga Atlantis dari kekacauan, karena narasinya juga bercerita tentang tanggung jawabnya sebagai raja. Tapi bisa jadi ini juga adalah bagian dari plot penyerangan dari invasi Black Manta ke Atlantis yang nantinya bakal kita bahas lebih lanjut nih. Nah, menariknya di sini adalah Arthur bilang kalau King of Atlantis adalah sebagai job, sebagai kerjaan, bukan sebagai tanggung jawab atau warisannya sebagai keturunan Royal Family. Yang artinya mungkin dia masih agak setengah-setengah gitu ya untuk menjalani kehidupannya sebagai raja barunya Atlantean nih. Arthur sekarang menjadi penguasa 1,5 miliar penduduk dari berbagai spesies di laut. Kita dikasih cuplikan yang menampilkan kehidupan sehari-hari masyarakat Atlantis yang kurang dikasih lihat di film sebelumnya.
Di sini juga ditampilkan sekelompok Atlantean bersorak sambil membawa bendera tim atau kerajaan lain di area Colosseum atau Ring of Fire. Ini adalah tempat di mana Arthur pertama kali duel sama Orm di film pertama, mengisyaratkan akan ada duel lain nih yang terjadi di sequel ini. Ya, atau mungkin ini cuma sekedar acara olahraga biasa aja. Seperti yang kita tahu, Atlantis dulunya adalah satu empire atau satu kerajaan terbesar dan terkuat di dunia. Tapi setelah Great Fall atau tenggelamnya Atlantis, kerajaannya terpecah menjadi 7 kerajaan atau 7 bagian kelompok yang berbeda-beda. Nah, entitas politik ini terpisah dan membentuk kerajaan mereka masing-masing. Yang pertama, ada Kingdom of Atlantis itu sendiri, yang membentuk ulang kerajaannya sebagai ibu kota dan kerajaan terpenting di antara kerajaan-kerajaan yang lainnya. Yang kedua ada Kingdom of Zabel yang dipimpin sama King Nareus, ayahnya Mira. Yang ketiga ada Kingdom of the Fisherman yang punya teknologi paling maju sekarang dan dipimpin sama anak kecil putrinya King Rico. Yang keempat Kingdom of Breen yang penduduknya berevolusi menjadi makhluk krustasea kayak kepiting dan punya gunung berapi bawah laut. Nah, cuma keempat kerajaan ini yang masih ada sampai di era modern. Sementara 3 kerajaan lainnya dianggap sebagai Fallen Kingdom atau yang sudah hilang atau sudah bubar. Yang pertama ada Kingdom of the Trance, di mana penduduknya mengalami kemunduran dan menjadi makhluk ikan humanoid buas dan tak berakal. Terus ada Kingdom of the Deserters yang kerajaannya tinggal puing-puing di gurun Sahara, tempat di mana Mira dan Arthur nyari petunjuk soal trisulanya King Atlan di film pertama. Dan terakhir, yang bakal jadi fokus di film ini adalah kerajaan ketujuh yang hilang secara misterius alias The Lost Kingdom. Nah, petunjuk soal Lost Kingdom ini sebenarnya bisa kita lihat dari foto behind the scene di mana waktu produksi filmnya mereka menggunakan working title Necrus dan syuting di tempat es. Ini mendukung teori kalau Lost Kingdom ada di wilayah Antartika atau Arktik. Makanya text card dan title card di trailer ini semuanya bertemakan es. Di komik DC, Necrus dikenal juga sebagai The Black City, adalah kota bawah laut seperti Atlantis. Uniknya, Necrus tidak diam di satu lokasi, tetapi muncul di berbagai belahan lautan pada waktu yang acak dalam jangka waktu yang singkat. Ini karena Necrus dikendalikan oleh satelit alien. Pemimpin Necrus adalah seorang tiran yang sangat benci penghuni permukaan bernama Mongo, yang memerintah Necrus sebagai peradaban militeristik. Nah, kemungkinan di versi film ini mereka nggak akan mengadaptasi cerita Necrus, tapi cuma mengambil nama kotanya aja sebagai nama kerajaan ketujuh yang hilang ini. Lanjut ke trailernya, kita akhirnya ditunjukkan villain utama dari film ini, yaitu David Kane alias Black Manta. Dia di sini punya markas berupa kapal selam yang bentuknya mirip kepala hiu martil atau hammerhead shark. Black Manta juga punya codet di mukanya. Terakhir kita lihat dia ada di post credit scene film pertamanya, diselamatkan sama Dr. Stephen Shin yang diperankan sama Randall Park dan mukanya juga diperban. Di sini dia pakai coat berbulu mau melakukan pencarian Lost Kingdom yang kemungkinan di daerah kutub. Abis itu dia naik semacam kapal selam yang lebih kecil dan bentuknya unik. Black Manta bertekad mau membunuh Aquaman dan semua orang yang dia sayangi, termasuk keluarganya, rumahnya, dan kerajaannya. Kita diperlihatkan sedikit serangan invasi Black Manta ke Atlantis dengan berbagai teknologi dan upgrade kekuatan barunya, termasuk kapal selam Hammerhead-nya. Ini punya shield berwarna hijau yang mampu menangkis tembakan pasukannya Atlantis. Queen Atlanna juga terlibat sendiri di kejar-kejaran sama pasukan Black Manta, ini naik motor ala Atlantis. Nah, Black Manta kayaknya kali ini nggak main-main. Dia bener-bener nyerang rumah mercusuarnya Thomas Curie yang hancur total dan kebakaran. Arthur khawatir, langsung nyari ayahnya dan untungnya terlihat di depan rumahnya kalau ayahnya ini selamat dan jalan keluar. Tapi gimana nih nasib Aqua Baby di sini? Apakah bakal seperti di komiknya tadi? Nah, di belakang Arthur juga kita bisa ngeliat ada Atlanna, Mira, dan satu orang lagi di belakangnya yang kemungkinan adalah Orm. Nah, kalau kita lihat-lihat dari scene ini dan kalau kita connect dengan yang terjadi di komik, kayaknya kejadian Aqua Baby mati kayaknya benar-benar bakal terjadi di film ini. Wow. Setelah itu Black Manta mengeluarkan laser manta rays-nya yang dahsyat, menyerang penduduk Atlantis di jalan keluar masuk kerajaan. Di sini terlihat kostum Black Manta ini lebih simpel dan ramping dibanding kostumnya di film pertama. Ini dengan helm warna silver, mengikuti desain klasik kostumnya di komik. Dan dia memegang sebuah trisula, senjata baru yang ngasih dia power up di film ini. Senjata apa itu? Atlanna memperingatkan buat segera menghentikan Black Manta, kalau enggak bakal ada kehancuran global. Kemudian Black Manta terlihat memegang sebuah trisula dengan aura hijau yang ngasih power up dan bikin matanya ikut nyala hijau.
Nah, sebenarnya apa sih Trident ini dan kira-kira kekuatannya apa nih yang dimiliki sama Trident ini dan kenapa bisa memicu kehancuran global atau global meltdown? Nah, clue-cluenya ini muncul di scene-scene lainnya di trailer ini, jadi kita coba move on dulu untuk melihat clue-clue lainnya sebelum kita ngebahas khusus untuk kekuatan Trident ini. Next, kita dibawa kembali ke Gurun Sahara dan konstruksi bawah tanah bekas kerajaan Deserters di film pertama. Arthur kembali ke sini, dia memakai kostum stealth baru yang punya kemampuan cloaking dan bikin Arthur menjadi invisible alias nggak kelihatan. Dari post Instagramnya, James Wan bilang kalau kostum ini terinspirasi dari kostum biru Aquaman tahun 80-an, dimana yang dimaksud mungkin adalah komik Aquaman issue 1 tahun 1986. Kostumnya punya fungsi yang sama, yaitu terlihat sebagai stealth suit. Kalau di komiknya disebut sebagai camouflage suit. Warna birunya ini bisa dibuat untuk kamuflase supaya warnanya ini bisa nyaru sama warna aliran laut. Nah, ternyata Arthur di situ mau membebaskan Orm yang dipenjara di sana. Dan di sini kita bisa ngelihat penjaganya yang bentukannya ini mirip-mirip seperti Groot versi zombie. Anehnya kenapa Arthur harus diam-diam nge-breakout Orm dari penjaranya. Padahal Arthur adalah Raja Atlantis dan kerajaan Deserters ini juga adalah kerajaan yang ada di bawah pemerintahannya dia juga. Nah, apalagi Arthur sendiri yang ngalahin dan memenjarakan Orm. Harusnya dia tinggal menyuruh aja atau memerintahkan kalau butuh untuk membebaskan Orm. Tapi mungkin di sini ada hubungannya dengan monolog Arthur sebelumnya yang bilang kalau nggak semua orang suka dia di kerajaan Atlantis. Atau mungkin di poin ini udah bisa dibilang kalau dia digulingkan dan gak menjabat lagi sebagai raja setelah Atlantis diserang sama Black Manta. Makanya dia butuh Orm buat bantu memulihkan Atlantis lagi. Nah, Arthur dan Orm di sini kemudian kerja sama buat melawan penjaga lainnya. Nah, hal menarik lainnya di sini kelihatan Orm menjadi kuat ketika dia kembali menyentuh air. Nah, Atlantean biasanya memang lebih kuat di dalam air daripada di luar air. Apalagi buat Orm yang highborn atau bangsawan murni yang bisa sangat kuat sampai 10 kali lipat perbedaan tingkat kekuatannya ketika dia ada di dalam air. Itulah sebabnya Orm dipenjara di gurun pasir. Udah gitu di bawah tanah pula, udah tempatnya kering, sulit pula untuk ditemukan. Dan yang menarik adalah Orm terlihat kurus dan lemah waktu pertama dibebasin. Tapi begitu dia kena air, dia jadi buff dan berotot lagi. Nah, berarti nggak cuma mempengaruhi tingkat kekuatannya aja, tapi ini juga mempengaruhi fisiknya juga. Selanjutnya abis ngelahin penjaga, Orm gak mau tos dan dipanggil brother sama Arthur. Rasanya di sini bakal ada dinamik kayak Thor dan Loki ya, dimana awalnya Orm masih benci sama Arthur dan dia mungkin di sini juga cuma punya tujuan untuk menyelamatkan Atlantis dan ibunya sendiri. Tapi seiring berjalannya event di film ini, mereka bakal makin dekat dan nantinya bakal akrab sebagai saudara. Nah, Orm dan Arthur sekarang berpetualang berdua. Mereka menaiki kapal Stinger mereka melalui salah satu kota bawah air yang kelihatannya udah jadi kota mati. Mereka berpetualangan terus sampai ke hutan prehistorik dengan tumbuhan raksasa dan gunung yang menyemburkan awan berwarna hijau. Nah, rumornya ini adalah interior dari wilayah di The Lost Kingdom. Atau seenggaknya ini mungkin daerah yang perlu dilalui untuk mencapai The Lost Kingdom yang tersembunyi. Nah, di sini terlihat ada anomali di gunungnya yang menyemburkan asap berwarna hijau yang mirip sama seperti energi Trisula yang dipakai sama Black Manta. Dan estetik Lost Kingdom juga dialiri energi berwarna hijau nih di sekitarnya. Tapi kan Bang, tadi katanya Lost Kingdom tuh ada di wilayah es ya, di kutub. Lah kok ini jadi hutan tropis? Nah, kemungkinan ini adalah semacam Hollow Earth atau ekosistem tersembunyi di bawah lapisan es. Nah, ini mungkin mirip kayak Godzilla vs Kong atau Ice Age 3. Atau di Marvel ada yang namanya Savage Land di Antartika, sebuah pulau tropis yang isinya dinosaurus, dikelilingi pegunungan api dan keberadaannya sangat tersembunyi dari dunia dan di sekitarnya. Nah, Arthur menunjukkan super strength-nya dengan knock patung King Atlan raksasa buat bikin jembatan. Ini mirip seperti patung di Atlantis. Nah, di sebelah patungnya terlihat ada pohon raksasa yang lebih besar lagi. Gila, ini gede banget loh skalanya. Padahal patungnya sendiri aja ini udah kayak seukuran menara atau gedung tinggi. Di sini Arthur terlihat mengalungi sesuatu kayak batu berwarna hijau. Apakah ini cuma sekedar aksesoris koleksi batu gioknya Arthur? Soalnya kalau cincin-cincinnya Arthur kan kelihatan warna hijau juga ya. Atau ini mungkin adalah sebuah kunci atau device penting yang ada hubungannya dengan akses ke Lost Kingdom. Karena memang masih satu tema nih, warnanya hijau. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah ini kunci atau mungkin cuma hiasan biasa? Orm juga pakai kostum Atlantean berwarna hitam yang mirip seperti kostum stealth-nya punya Arthur.
Selanjutnya terlihat di scene lain, Arthur dan Orm kakinya dirantai dan dibawa ke kapal yang diawaki sama 3 manusia Hammerhead Shark. Yang menarik di sini, Hammerhead Shark-nya pakai barang-barang bekas dan rakitan sendiri sebagai armornya. Yang di sebelah kiri ini kelihatan pakai gear di tengah badannya dan ada ban bekas buat shoulder pad-nya. Nah, kalian mungkin akan langsung kepikiran ke King Shark. Tapi di beberapa report, film ini dikonfirmasi bakal menampilkan karakter Carson. Di komiknya dia adalah musuh dari Green Lantern. Originnya yaitu seekor Tiger Shark yang bermutasi karena limbah nuklir dan berevolusi jutaan tahun, tapi cuma dalam sekejap. Ini membuat dia memiliki kecerdasan seperti manusia dan kemampuan telepati. Nah, di sini mungkin bukan cuma satu hiu aja yang kena limbah nuklir dan bermutasi, tapi ada banyak dan bikin peradabannya sendiri. Kemungkinan mereka juga ada hubungannya sama kapal selam Black Manta yang juga berbentuk hiu martil. Mungkin setelah Black Manta dapat trisulannya sendiri, dia jadi punya kuasa buat mengintimidasi atau memerintah penduduk Atlantis lain. Atau malah karena seperti yang disebut Arthur di awal trailer, ada mungkin beberapa fraksi dari Atlantis yang gak suka sama dia karena mungkin dia adalah half-breed. Nah, makanya ada yang membelot dan gabung ke pasukan invasinya Black Manta yang ngasih dia suplai kendaraan dan senjata karena mereka ngelihat ini sebagai kesempatan buat menjatuhkan Arthur dari tahtanya. Next, Black Manta masuk dari pintu raksasa. Ini kayaknya waktu dia udah berhasil menemukan dan masuk ke The Lost Kingdom. Abis itu Arthur bilang kalau Black Manta jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, Orm juga akhirnya mereveal nama senjata barunya si Black Manta ini, yaitu adalah Mythical Black Trident. Menariknya di sini, Black Trident bisa terlipat menjadi 2. Nah, kita mendapatkan informasi dan latar belakang tentang Black Trident ini dari Orm. Nah, Black Trident ini udah ada dari zamannya King Atlan masih berkuasa dan masih ada 7 kerajaan. Dan Black Trident ini memberikan kutukan ke mereka semuanya. Nah, di komik Black Manta juga punya trisula yang bernama Orichalcum yang terbuat dari logam mistikal Orichalcum ciptaan kaum The Deserters. Logam ini punya kekuatan mengubah realitas, resistensi terhadap magic dan ketahanan fisik yang sangat kuat, bahkan dikatakan bisa melukai Kryptonian. Nah, menariknya karena di versi film ini Black Trident ini punya glowing aura warna hijau mirip kayak Kryptonite. Nah, mungkin Trident ini memang terbuat dari Kryptonite yang jatuh ke bumi di zamannya King Atlan dan ditempa jadi senjata sama Lost Kingdom dan di-enhance dengan sihir mereka. Jadi mungkin di sini terjadi percampuran antara Kryptonite dengan sihir yang dimiliki sama The Lost Kingdom. Trisula ini mungkin juga adalah trisula yang disebut di komik sebagai Dead King's Trident. Ini adalah trisula yang mampu memberikan kuasa pemegangnya untuk memerintah kaum The Trance. Dan itulah kenapa kita bisa ngelihat ada beberapa monster yang identik dengan monster kaum The Trance yang menyerang Arthur di bawah laut. Nah, origin dari Tridents atau Trisula ini mungkin diganti dengan menjambungkan dengan kaum Necrons dari The Lost Kingdom, di mana yang memiliki Trisula ini, dia mampu menggerakkan para kaum Necrons atau para kaum The Lost Kingdom yang berbentuk seperti monster. Kita juga dikasih flashback pertempuran antar pasukan Atlantis yang dipimpin langsung sama King Atlan dan Lost Kingdom. Settingnya ini ada di atas jembatan, di atas air, dan di atas daratan. Jadi ini settingnya sebelum Atlantis tenggelam dan mereka ada di teritori milik Lost Kingdom. Dilihat dari daerah sekitarnya yang kelam, arsitektur jembatannya, dan apinya yang berwarna hijau. Di sisi pasukan Lost Kingdom kita bisa ngeliat ada robot berbentuk gurita yang juga digunakan sama pasukan Black Manta di modern day. Nah, James Wan menyebut robot ini sebagai Octobot. Dan di background belakangnya ada sebuah menara tinggi menjulang yang dialiri energi berwarna hijau. Ini adalah landmark dan pusat kerajaannya Lost Kingdom. Di battle ini kita juga dikasih lihat King Atlan adu 1 lawan 1 dengan sosok misterius pemegang Black Trident sebelumnya, yang bisa diasumsikan kalau dia adalah rajanya Lost Kingdom. Di sini King Atlan berhasil melucuti Black Trident dari si Raja Misterius, bahkan berhasil membelah Black Trident menjadi 2. Dan terlihat tangan si Raja Lost Kingdom ini juga ikut terpotong. So, siapa sih Raja Misterius penguasa Lost Kingdom dan pemegang original Black Trident ini? Teks bocoran dari mainannya, kita bisa mengidentifikasi karakternya yang bernama King Kordax. Di komiknya, Kordax terlahir berabad-abad yang lalu sebagai keturunan Atlantean Royal Family. Dan di kontinuitas New 52, dia memang disebut sebagai ancestornya Aquaman. Dia terlahir dengan rambut pirang dan sisik hijau yang membuat dia ditinggalkan saat lahir karena tubuhnya yang aneh itu. Walau begitu, Kordax tetap bisa bertahan hidup di lautan karena dia memiliki kendali mentalnya terhadap makhluk laut sampai dia ditemui beberapa tahun kemudian oleh Dardanus. Nah, Dardanus ini adalah ayahnya yang jahat ya guys ya.
Setelah dia dewasa, dia kembali ke Atlantis memimpin pasukan hiu dalam upayanya untuk merebut tahta. Dia kemudian diasingkan dan kehilangan tangan kirinya sebagai hukuman. Kemudian tangannya digantikan dengan pedang. Nah, karena legendanya ini, semua anak di Atlantis yang lahir dengan rambut pirang dikatakan memiliki kutukan Kordex, termasuk Aquaman yang di versi komiknya yang juga berambut pirang. Next, kita dikasih lihat segerombolan makhluk bertentakel yang mukanya kayak zombie, matanya juga glowing berwarna hijau. Ini artinya mereka dikendalikan dengan dark magicnya Black Trident. Detail menarik di sini berarti salah satu kekuatan Black Trident ini adalah bisa menghidupkan atau mengendalikan makhluk yang udah mati. Nah, ini mendukung teori kita di awal yang dimana Lost Kingdom itu nama asli kerajaannya adalah Necrus. Kata Necro dari bahasa Yunani ini adalah berarti sesuatu yang berkaitan dengan mayat atau kematian. Setelah itu kita melihat ada shot Black Manta yang menggabungkan dua bagian Black Trident yang terpisah. Ini karena kita tahu kalau Black Trident ini sudah terbelah jadi dua di zaman waktu King Atlan masih berkuasa. Dan itulah kenapa di scene sebelumnya kita bisa ngelihat Trisula ini terlihat terlipat. Nah, Black Trident ini terpisah menjadi dua bagian menimbulkan satu pertanyaan. Ada kemungkinankah plot film ini nantinya bukan cuma buat nyari Black Trident di Lost Kingdom, tapi sebelumnya Black Manta juga harus mencari bagian satunya lagi dari Black Trident yang tersimpan di tempat yang berbeda. Jadi dua bagian Black Trident ini mungkin tersimpan di tempat-tempat yang terpisah. Dan disinilah misinya Black Manta untuk mencari dua bagian Black Trident ini untuk mendapatkan kekuatan dari Trisula ini. Next, Atlanta memperingatkan Arthur kalau sihir gelap Black Trident ini menyebar akan terjadi global meltdown. Ini diikuti dengan scene gelombang energi hijau dan kehancuran menara Lost Kingdom yang kita lihat di flashback Battle King Atlan tadi. Dan sekarang kelihatannya ini berada di bawah lapisan es. Seperti yang kita bilang di awal tadi, lokasi Lost Kingdom ini ada di kutub. Entah ini scene waktu Black Manta pertama kali mendapatkan dan men-trigger kekuatan Black Trident, atau ini ada hubungannya sama peringatan Atlanta di awal trailer kalau kekuatan Black Trident ini bisa memicu kehancuran global. Nah, di mana kehancuran global atau global meltdown di sini diartikan secara literally atau secara harafiah, bukan kehancuran global tapi global meltdown adalah meleleh secara global, yang artinya es-es yang ada di Arktik mungkin akan meleleh karena dark magic dari Black Trident yang akan memicu banjir ke seluruh dunia. Nah, di sini udah mulai ketebak nih kalau Black Trident ini memang adalah artefak dari The Lost Kingdom dan posisi The Lost Kingdom ini memang berada di Arktik atau ada di kutub. Dan ketika black magic dari Black Trident ini diaktifkan dan dikuasai penuh sama Black Manta, maka es yang ada di kutub ini akan mencair dan akan menghancurkan dunia. Nah, itulah yang nantinya bakal dicegah sama Arthur meminta bantuan dengan Orm. Salah satu shot paling keren di trailer ini adalah scene di mana Black Manta berdiri di kobaran api dengan Black Trident dan mengendalikan pasukan monster lautnya. Terlihat juga di bagian belakang ada mercusuar yang sedang ambruk. Berarti scene ini adalah angle lain setelah dia menghancurkan rumahnya Thomas Curie yang kita sempat lihat di awal trailer. Kayaknya Black Manta memang gak cuma mengendalikan pasukan zombie, tapi juga monster laut raksasa dengan tentakel yang juga kelihatan di scene ini. Nah, monster yang sama atau mungkin monster yang lain juga terlihat dilawan sama Arthur di scene lainnya. Kemudian Orm juga bilang kalau Black Manta mau mengakhiri keturunannya. Nah, yang dimaksud di sini adalah keturunannya Arthur. Ini mereferensikan cerita di komik yang kita bahas di awal tadi, di mana Black Manta akan membunuh anaknya Arthur, yaitu Aqua Baby. Terus kita juga dikasih scene singkat battle antara Arthur melawan Black Manta menggunakan Trisula mereka masing-masing. Dilihat dari backgroundnya, ini ada di dalam Lost Kingdom. Kemungkinan ini adalah di scene waktu final battle yang nantinya akan memicu kehancuran menara tadi. Arthur kemudian melawan sebuah kapal lalu ditembak dengan Sonic Cannon. Nah, menariknya di sini Arthur cuma pakai pakaian casualnya aja. Mungkin scene ini adalah serangan mendadak waktu Black Manta pertama menyerang Atlantis, atau ini ada di posisi di mana Arthur baru aja dilepas dari kekuasaannya sebagai raja yang juga menghilangkan armornya. Orm juga bilang kalau Arthur nggak seburuk yang dia pikirkan. Orm semangatin Arthur buat memimpin Atlantis dan ketujuh kerajaan bakal ikut mendukung dia. Ini mengkonfirmasi ya kalau film ini bakal jadi redemption arc buat karakter Orm. Nah, karena Arthur benci menjadi raja, apakah nanti title-nya bakal diserahin ke Orm? Bisa jadi, ini mungkin bakal jadi win-win solution menarik karena Arthur bisa jadi fokus menjadi ayah dan suami sekaligus menjadi superhero. Sementara Orm memenuhi ambisinya menjadi Raja Atlantis dan Atlantis itu sendiri diperintah sama Raja Pure Blood yang bakal membawa keharmonisan di seluruh kerajaannya. Dan karena hubungan Orm dan Arthur udah membaik, seenggaknya untuk di film ini nanti udah nggak akan ada konflik antara Atlantis dan daratan lagi, atau at least antara Orm dan Arthur.
Kita lalu dikasih lihat kemampuan lain dari Octobot sebagai moda transportasi ciptaan Lost Kingdom yang ternyata nggak cuma sebagai kapal selam, tapi juga bisa terbang di atas permukaan air. Lalu berikutnya kita juga dikasih lihat Arthur yang sekali lagi menggunakan kekuatan Trident-nya buat memerintah semua makhluk laut, seperti yang dia lakukan di Final Battle film pertamanya. Mungkin di sini dia bakal menggunakan kekuatannya buat momen yang sama untuk melawan pasukan zombie dan monsternya Black Manta. Di trailer ini juga ada satu-satunya full front shot dari Mera yang diperanin sama Amber Heard. Selain dari tadi dia cuma muncul di beberapa scene yang jauh, di sini jelas kelihatan ya kalau mereka mau menghindari kontroversi dan hate comment dengan menampilkan Mera sesedikit mungkin. Nah, James Wan sendiri bilang kalau berkurangnya porsi Mera kali ini karena memang filmnya bukan fokus ke romance lagi, tapi ke bromance, petualangan dan bonding antara Arthur dan Orm sebagai saudara. Nah, salah satu aspek fun dari Aquaman jadul juga ada di sini. Arthur naik kuda laut biru yang dikonfirmasi sama James Wan adalah Storm. Storm pertama kali muncul di komik Aquaman issue 23 tahun 65. Storm adalah nama kuda laut raksasa peliharanya Aquaman yang punya hubungan telepati yang erat sama dia. Storm dipekerjakan sebagai tunggangan pribadinya Aquaman. Selain itu di sampingnya juga kelihatan ada Topo, gurita yang sama yang sempat terlihat bermain drum di film pertamanya. Topo dikonfirmasi bakal punya peran penting sebagai karakter dan jadi salah satu companionnya Arthur selama bertugas jadi King of Atlantis. Di komiknya Topo memang diberkahi dengan kecerdasan dan ketakasan yang lebih besar dibanding gurita pada umumnya. Dia bahkan dikenal memiliki telinga yang tajam terhadap musik dan biasanya dia terlihat sebagai babysitternya Aqua Baby. Nah, selanjutnya terlihat ada Orm yang berhadapan dengan Octobot. Di sini ada yang menarik karena di pojok kiri kita bisa notice ada device yang memancarkan cahaya biru. Ini mungkin markas undergroundnya Black Manta di mana dia mengharvest kekuatan Black Trident buat jadi sumber tenaga untuk kendaraan dan teknologinya. Makanya kapal selam Hammerhead-nya si Black Manta ini shieldnya juga berwarna hijau. Menjelang akhir trailer kita dikasih rapid shot beberapa scene seru. Ada King Kordax, lalu ada monster laut bertanduk mirip alligator snapping turtle. Terus ada Queen Atlana yang dikejar Octobot dan Arthur yang melesat buat menyelamatkan Atlantis. Dan trailer ditutup dengan title card yang di-reveal dengan gunung es yang runtuh, mirip selaras dengan tema Lost Kingdom yang tersembunyi di daerah kutub. So itu dia semua hal yang bisa kita bahas dari trailer perdana film Aquaman and the Lost Kingdom. Nah, kira-kira mungkin kalau ada hal-hal yang gue lewatkan atau ada hal-hal yang miss di topik kita kali ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar dan mari kita diskusi. Dan gue mau nanya deh, kalian masih excited gak sih sama film Aquaman and the Lost Kingdom ini? Secara bentar lagi kan bakal di-reboot ya, dan kita ngelihat The Flash kemarin yang performance box office-nya agak-agak kurang gitu. Tapi gue mau tahu pendapat kalian, so please komen di bawah guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.